guys, ayo kita ke Seminyak, ke Salty. Kita mengurus anak-anak kerja di Salty. Ayo ikut saya. Halo boys. Boy. Asli mate. Good. Kedua sekali kameranya. LED. Maris. Hey, Robi lagi sakit dia. Udah. Oke, sekarang saya tanyain itu bersama. Kita curhat. Yes, kita mau bincang-bincang yang dimana gua berdua nih, notabene bukan Orang sini dia. orang Bali. Kamu asli mana? Aku asli sebenarnya Malang, Jawa Malang. Timur. Ya. Kalau Nicholas, Aku aslinya Sumatera, sono. aku boleh nanya nggak? Ya boleh. Mulai langsung nih ya. Iya. Tuh, Oke. kehidupanmu di Bali ngapain aja? Dari orang mana coba? Gue kenalan dulu ya. Gue sebenarnya nama gue Sandi. Cuman anak-anak tato kenal gue sebagai Lodong udah lama. Cuman gue bikin kayak apa ya, kayak nama-nama panggung gitu di IG gue yang baru. Nah, karena gue udah ninggalin nama Lodong, sebenarnya gue bikin namanya Kun sekarang gitu di tato gue sekarang. Mungkin ada beberapa orang yang baru kenal gue, tahu gue sebagai Kun gitu. Mungkin orang-orang lama tahu gue sebagai Lodong. Nah, kalau gue sebenarnya di Bali baru sekali, baru. Sebelumnya, sono gue di sini hanya liburan aja karena gue punya mindset. Karena gue besar di ibu kota ya, di Jakarta. Gue punya mindset, gue pengen punya tempat untuk liburan gue. Nah, gue pilih Bali. Jadi kalau gue tempat untuk kerja, tempat untuk ya kehidupan gue normal lah ya. Bali. Enggak lah, yang pura-pura miskin itu. Iya. Enggak, emang saya beneran miskin sih. Saya miskin ya, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Ya tapi hidup saya sih senang aja sih. Iyalah. Iya. Iya. Aku Tapi sakit nggak kan ya? aku boleh nanya satu sama kamu nih. Aslinya kamu tuh kerja di mana sih? Aku kamu di jalan bolak-balik. Aslinya kerja aku di situ sono. Oh. Iya, di situ. Bagian apa sih tadi? Dulu bagian ini sih manajer dulu. Wih. Iya. Habis itu? Habis itu ya udah sekarang saya lebih ke menikmati hidup aja sono. Kalau menurut saya rezeki itu bisa dicari lah. Jadi ya itu aja, rezeki itu nggak bakal kemana kalau rezeki. Hebat. Habis itu kamu bilang never give up gitu. Nggak never give up juga sih, namanya rezeki itu ada aja sono. Saya nggak pernah terlalu terpaku dengan satu tempat untuk cari kerjaan. Nggak gitu sih. Saya lebih suka mengembara sih. Tahu mengembara kamu? Belum tahu belum dari kasih tahu. Mengembara itu berpetualang sono. Mas Lodong gimana? Lu di Bali. Aku lu. Ya, pekerjaanku sebagai tato artis di Bali. Sebenarnya aku nato nggak baru ya, cukup lama. Aku start 2009, mulai terjun ke dunia tato, terus mulai fokus aku 2011 di dunia tato sampai hari ini. Dulu sempat berhenti sono. Ya, aku dengar cerita kamu tuh dulu sebelum nato kan bisa lukis sepatu, gambar sepatu. Iya Ya? betul. Dulu aku punya sanggar lukis. Aku sempat juga bisnis sepatu lukis. Terus aku sempat juga buka sanggar lukis itu untuk ngajar anak-anak melukis gitu ya. Itu start tahun berapa tuh? Untuk apanya tuh? Yang lukis sepatu, ngajar anak. Lukis sepatu. Aku sebenarnya dari sanggar dulu. Dari sanggar lukis itu 2007 aku mulai. Dulu wah. Ya. Start nato. Start NATO 2019, fokus NATO, jadi maksudnya aku fokus NATO itu terjun ke dunia tato, jadi aku udah nggak lagi pegang sanggar, udah nggak lagi pegang pekerjaan lain, aku pengen cari uang dari tato, itu 2011. Kok bisa nyambung ke tato? Kan udah lukis, kok larinya bisa ke tato? Sebenarnya lebih ke ini ya, ke apa sih namanya? Tato sih sama. Bukan, lebih ke lingkungan. Lingkungan apa? Kena dari teman-teman, ayo dong, ubah yuk. Kita coba jalur yang lain mungkin. Coba Iya. dari tato yuk, coba-coba. Ya dulu. kurang lebih kayak gitu. Jadi lingkungan aku ini memang kebanyakan street art ya, kayak apa? Lukis. Ya tapi ya mereka ya street art lah ya. Nah mereka yang eksperimen. Jadi sebenarnya nggak hanya di
seni lukis yang istilahnya di kanvas atau di kertas atau di apa medianya. Nah, mereka eksperimen ke tato. Memang pada saat itu di tahun 2000-an tahun 2000-an apa ya, 2000-an awal gitu ya. Nah, tato memang lagi ini banget ya, lagi booming banget ya ya khususnya gue waktu itu masih di Bandung, masih sekolah di Bandung gitu. Terus ya udah akhirnya nyoba-nyoba, ada temen yang kasih, gue masih ingat ya namanya, dulu ada temen namanya Ibeng, entah dia orang yang paling berjasa untuk gue terjun ke dunia tato. Dia juga artis tato apa? Iya, dia tuh artis tato, mungkin dia masih ada ya, dia di Sukabumi dulu namanya Ibeng. Gue pertama dapat tato Gan mesin gun itu dari Ibeng. Dia jadi gue datang ke tempat dia, terus gue nanya dia itu temen dia mau jual BMX, jadi gue ceritanya mau beli BMX sono. Beli sepeda ya, tapi dia ngasih ide lain malah, mending lu beli mesin gue nih, kalau lu kan bisa gambar, mesin tato gue nih, mending lu mending lu nato, dapat duit. Ya kurangnya kan lukis kan di kain, di kertas. Nah ini kan orang nih. Apa bedanya di kertas sama di kain sama di kulit? Kulit kan lentur ya, kalau di kanvas kan udah rata kan. Iya, benar. Nah susah nggak pertama kali itu orang dulu? Ya susah. Dengan mesin kan beda, mesin sama aku sama beda, bos. Dia bosannya beda kan? Iya, ya karena kan medianya beda ya, maksudnya Mesinnya getar. media hidup dan media mati ya disebutnya. Kalau di kulit kan kita memang harus belajar tekniknya lagi, ada teknik lain yang perlu dipelajari. Tapi sebenarnya semuanya kalau menurutku tato itu is all about teknik. Jadi di mana kamu bisa menguasai tekniknya, kamu bisa menato. Nah, artinya ya kita nggak perlu punya bakat gambar, lukis baru bisa jadi tato artis. Enggak. Iya, jadi nah kalau aku pribadi memang pada dasarnya suka seni lukis, ya kan, terus lari ke tato. Jadi ya sebenarnya belajarnya nggak begitu banyak, yang maksudnya bukan belajarnya nggak begitu banyak, kalau belajar banyak. Teknik yang gua dapat itu nggak terlalu rumit gitu, karena melukis itu menurut gua untuk menato itu menurut gua hampir sama melukis, hanya beberapa tekniknya berbeda. Gitu Nicholas tanya Nicholas ya. Katanya tato kan, tato itu kan nggak bisa dihapus. Kalau gambar kan portable sama air. Iya, benar ya. Terus itu biasa kan? Iya. Itu ada tanya tuh. Kalau pertanyaan sih udah nggak ada sih sana. Nah, kamu gini banyak tatunya. Kamu segini banyak tatunya, kamu tahun berapa bikin tato? Aku tato pertama aku umur 16 tahun sana. 16-17, lupa umur segitu. Di mana? Jadi ada tuh di bar tuh di Legian sana, namanya Icon. Jadi barnya ini beli 2 Smirnoff, gali 1 Smirnoff, gratis satu kecil. Nah, tato kan? Tato pertama aku tuh yang ini sana, yang tulisannya yang ini. Oh, yang bunga loh? Iya, bunga ini. Itu berapa kali umur? Umur 17, 16, antara segituan sana. Iya. Gitu ya. Nah, ini kan tato dong, ini udah lama. Kalau tato di leher itu susah nggak kan? Artinya itu cuma lain aja tuh. Iya. Maksudnya susah untuk apa? Bikin tatonya? Iya. Ya ada beberapa spot di badan itu susah memang untuk proses tatonya ya. Di leher juga masuk tuh ke dalam kategori sulit ya untuk tatonya. Sebenarnya susahnya kayak kulitnya perlu di stretch yang lebih gitu, terus udah gitu kulitnya lebih lebih lentur gitu, lebih lentur. Terus kayak ada beberapa spot juga kayak jarum, dia lebih sulit, lebih sulit masuk karena perlu stretch lebih kayak bagian perut, bagian perut itu susah tuh tentunya, iris gitu ya. Di leher juga bisa dibilang susah. Bisa dibilang susah. Yang bersakit tuh leher sama di perut ya, dari dada ya. Yang sakit sih pas lagi saya ditinggal gitu. Gokil. Itu lagi sakit sih. Nah juga ya.
Iya, benar. Ya, sekian dan terima kasih podcastku. Udah gitu aja. Itu aja. Singkat.